Om Swastiastu. Om Swastiastu. Memang gimana perasaannya setelah pembelajaran tadi dilaksanakan di kelas? Terima kasih Bapak. Perasaan ketika kami mengadakan proses pembelajaran yang diobservasi oleh Bapak, kami sangat senang sekali, bahagia tentunya, karena jarang-jarang waktu seperti sekarang ini kami bisa diobservasi oleh Bapak sekolah. Ya, oke. Nah, ini akan kita terus lakukan observasi. Kemudian ada nggak kira-kira yang rasa menjadi beban dalam pelaksanaan pembelajaran tadi, hal yang kurang? Pada suatu proses pembelajaran, mungkin dari tahun ke tahun kita selalu mengalami dalam tanda kutip permasalahan, meskipun tingkat daripada permasalahan itu mulai dari kecil, sedang, dan besar. Tadi kami juga sempat mengalami seperti apa yang Pak saksikan, bahwa ada siswa yang mungkin ada permasalahan di rumahnya sehingga sedikit mengganggu proses pembelajarannya. Nah, inilah yang perlu penanganan untuk langkah ke depan. Kemudian kita kembali kepada pembelajaran tadi. Bisa nggak Pak Komang bercerita hal-hal apa yang membuat Pak Komang merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran? Baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Hal-hal yang membuat saya senang di luar permasalahan tadi adalah keaktifan siswa, kemudian komunikasi siswa, berikutnya bagaimana siswa bisa mengikuti proses pelajaran dengan optimal. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi guru. Mudah-mudahan saja bisa terlaksana atau bisa berlangsung seperti ini lagi, bisa dilakukan lebih baik meskipun tidak ada bapak kepala sekolah. Bangga rasanya siswa kita bisa aktif ikut pembelajaran. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran itu perilaku apa sebenarnya yang ingin dimunculkan, ditonjolkan, yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pembelajaran yang tadi? Oh ini, terima kasih. Jadi sebenarnya ada 3 fokus yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran kita sebagai guru. Tapi dalam kesempatan tadi saya hanya memberi 2 fokus saja. Yang pertama adalah kami mengambil suasana kelas. Yang kedua adalah mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Ada 2 hal, mungkin satu hal belum kami lakukan, mungkin bisa kita lakukan di minggu mendatang atau pada kesempatan yang berbeda. Oke, berarti 2 fokus perilaku yang sudah dikembangkan. Dari 2 tadi tentang suasana kelas maupun keaktifan peserta didik ke siswa, menurut Pak Komang yang mana kira-kira sudah bisa dilakukan dan secara efektif? Dari kedua fokus perilaku tadi, yaitu suasana kelas dan keaktifan siswa, seperti Bapak saksikan, sepertinya suasananya bagus sekali, kondusif, kemudian siswanya juga aktif. Kita berusaha melemparkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kita berusaha untuk mengajak diskusi, kita berusaha untuk memberikan hal-hal yang baru, untuk membuka wawasannya juga sangat aktif sekali. Itu yang sudah mengelola suasana. Kalau yang satunya menurut Pak Komang seperti apa? Yang pengelompokan siswa. Iya, pengelompokan siswa, perasaan Pak Komang pada posisi mana? Sebenarnya bisa dilaksanakan juga dengan baik, tapi karena keterbatasan waktu tadi kita hanya dapat 45 menit kali 2, hanya 2 jam mata pelajaran, sehingga kalau kita mengambil ketiga-tiganya itu kita akan kurang, karena pembentukan kelompok harus ada persiapan yang matang. Ada persiapan yang matang artinya kita sebelum membentuk kelompok di awal sudah membuat strategi bagaimana membentuk kelompok dan bagaimana proses pembelajarannya, sehingga mungkin saya katakan seperti apa yang saya sampaikan tadi, nanti akan kita laksanakan di minggu mendatang. Tapi bisa ini belum terlaksana secara efektif. Belum untuk yang satu. Nah,
Nah, kira-kira untuk kedepannya langkah-langkah apa kira-kira yang bisa Pak Komar lakukan untuk bisa mengefektifkan perilaku tersebut? Kami akan belajar terus, baik belajar dengan yang dilakukan oleh program sekolah melalui workshop, mungkin kemudian berikutnya ada guru tamu dan lain-lain. Berikutnya secara intern, mungkin juga bisa kita diskusi dengan antar teman. Mungkin kita membentuk MGP mata pelajaran, guru antar pelajaran kita berkelompok, atau mungkin juga untuk kombel, ya kombel. Sehingga apa-apa yang belum kita bisa lakukan, kita mendapatkan imbas dari teman-teman yang lain. Apa yang bisa saya lakukan bisa mengimbaskan kepada orang lain. Ya, jadi Pak Komar sudah menetapkan langkah-langkah strategi yang akan dipergunakan untuk memperbaiki, meningkatkan perilaku yang belum efektif tersebut, kan begitu. Oke, baiklah, terima kasih Pak Komar. Kita dapatkan informasi mungkin sedikit dari pelaksanaan observasi yang tadi. Mudah-mudahan di langkah kedepannya hal-hal seperti ini bisa kita teruskan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, selamat dan sukses atas pembelajarannya yang tadi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang mungkin tidak pas, mohon bimbingan selanjutnya sehingga sekolah kita akan semakin maju, proses pembelajaran akan semakin baik. Kami siap untuk menunggu perintah dan bimbingan Bapak. Sama-sama. Terima kasih.